Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai penelitian kritis atau Critical Appraisal Jurnal Kedokteran yang telah saya lakukan. Untuk judul jurnalnya sendiri yaitu Gambaran Usia pada Kejadian COVID-19. Penulisnya di sini ada tiga. Ada Rosiadi Alfiani, Hairil Anwar, Riko Januar Sitorus, dan juga untuk jurnal penerbitnya yaitu Jambi Medical Journal atau yang biasa kita kenal dengan JMJ. Volume dari jurnal yaitu 9, nomornya 2, dan juga tahun terbit yaitu 2021. Untuk ringkasan keseluruhan dari jurnal, yaitu COVID pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina pada akhir 2019 dengan cepat ke berbagai negara hingga ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tahun 2020 pada bulan Maret. Tingginya jumlah kasus dan juga kematian menunjukkan COVID-19 merupakan penyakit yang berbahaya dengan penularan yang sangat cepat dan belum memiliki terapi maupun vaksin yang benar-benar efektif pada awal mereka muncul. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa usia lanjut, terutama di atas 65 tahun, jenis kelamin laki-laki merupakan faktor risiko utama terjadinya COVID-19. Hal ini disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh, adanya penyakit yang kronis, serta berkurangnya fungsi paru-paru pada usia lanjut, sehingga kelompok ini lebih rentan untuk mengalami infeksi seperti itu. Analisis kritisnya yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan yaitu jurnal ini memiliki topik yang relevan karena membahas COVID-19 pada masa awal pandemi, sehingga dapat menjadikan referensi awal dan dalam memahami karakteristik kasus COVID-19 di Indonesia. Tujuan penelitian ini juga jelas, yaitu menggambarkan usia pada kejadian COVID-19. Metode penelitian dijelaskan dengan rinci, mulai dari desain case control, sumber data, hingga teknis analisis data. Jumlah sampel yang digunakan cukup besar, yaitu 666 responden, sehingga data-data yang digunakan eh, cukup representatif. Selain itu juga penyajiannya berbentuk tabel sehingga kita mudah untuk membacanya. Untuk kekurangan, penelitian ini hanya menggunakan data dari satu rumah sakit saja, sehingga hasilnya belum tentu dapat mewakili kondisi dalam keseluruhan wilayah Indonesia. Selain itu, variabel yang digunakan juga terbatas, yaitu hanya pada usia saja. Sementara faktor resiko, faktor lain seperti penyakit, jenis kelamin, dan juga status sosial ekonomi tidak dibahas secara lebih mendalam. Hasil penelitian juga menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara usia dan juga kejadian COVID-19, teman-teman. Namun, pembahasan belum sepenuhnya menjelaskan perbedaan hasil dengan penelitian yang menyatakan usia sebagai faktor utamanya. Kemudian ada solusi, yaitu penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan cangkupan wilayah yang lebih luas agar hasil lebih umum dan dapat digeneralisasikan. Selain itu, peneliti juga disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti komorbid. Untuk komorbid ini maksudnya em, eh, apa ya, komorbid itu misalnya selain dari faktor usia, misalnya dari faktor jenis kelamin, nah variabel lain seperti itu untuk tingkat aktivitas dan juga kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih lengkap dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang faktor resiko COVID-19 di masyarakat. Topik dan juga fokusnya, apakah topik dan fokus artikel sesuai dengan bidang minat dan juga kebutuhan informasi Anda? Menurut saya belum sepenuhnya, karena pada jurnal yang saya temukan ini tidak dijelaskan gejala klinis, yaitu eh, gejala misalnya disertai batu, panas itu tidak dijelaskan. Selain itu juga aspek farmakologinya juga tidak dijelaskan. Aspek farmakologi itu cara penyembuhan dengan obat seperti itu. Namun untuk non farmakologinya menurut saya dijelaskan yaitu ada pada kalimat bahwa menggunakan eh, PCR dan
Itu ada dengan kita melakukan social distancing, kemudian juga melakukan jaga jarak menggunakan masker. Jadi di jurnal itu dijelaskan definisi, yaitu di mana dapat ada pneumonia, kasus dimulainya, kemudian di etiologi juga dijelaskan, yaitu disebabkan oleh SARS-CoV-2. Kemudian untuk patofisiologisnya juga dijelaskan, yaitu pada jaringan paru-paru. Kemudian untuk patogenesisnya juga dijelaskan, yaitu proses terjangkit, yaitu namun tidak secara gamblang, bahwa di jurnal itu hanya disebutkan bahwa transmisinya dengan cepat. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya juga dijelaskan, yaitu dengan PCR dari hasil swab naso dan juga orofaring. Apakah topik fokus artikel memenuhi standar ilmiah? Menurut saya sudah. Topik dan jurnal sudah memenuhi karena pada jurnal tersebut terdapat data, masalah nyata, analisis dan juga kesimpulan. Kemudian untuk metodologinya, apakah jurnal memenuhi standar? Menurut saya ya, sudah. Metode penelitian sudah memenuhi standar karena sudah dijelaskan secara jelas desain penelitian, yaitu case control. Penelitian juga ada sampel yang cukup besar, yaitu 666 responden, serta menggunakan data resmi berupa hasil RT-PCR. Analisis data juga dilakukan dengan sistematis menggunakan analisis univariat dan juga bivariat. Untuk analisis univariat dan bivariat ini sudah dijelaskan juga ada di jurnalnya. Apakah metode penelitian adekuat mencakup semua variabel? Metode penelitian sudah cukup adekuat untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu di mana ada gambaran usia pada kejadian COVID-19. Namun, variabel yang diteliti masih terbatas hanya pada usia saja, sehingga belum mencangkup faktor lain yang juga berpengaruh, seperti penyakit penyerta, jenis kelamin, dan juga riwayat kontak. Apakah metodologi penelitian memperhitungkan masalah potensial dan juga kekurangan? Belum sepenuhnya, karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari rekam medis dan juga data surveillance dari rumah sakit. Data surveillance ini biasanya diperoleh dari rumah sakit karena data ini merupakan hasil data yang diambil langsung oleh perawat ataupun tenaga medis di sana. Selain itu, penelitian dilakukan pada awal pandemi, saat data dan informasi juga masih terbatas, sehingga kelengkapan data dan juga hasil analisis bisa menjadi salah satu keterbatasan. Selanjutnya untuk hasil, apakah hasil penelitian memenuhi standar? Menurut saya sudah, karena data yang digunakan berasal dari sumber resmi seperti WHO dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian rekan medis juga dari rumah sakit. Kemudian data surveillance COVID-19 serta pemeriksaan RT-PCR. Selain itu, jurnal ini juga diterbitkan pada jurnal ilmiah yang sudah terindeks. Jadi saya sudah lihat di website itu, untuk saya scroll ke bawah, itu sudah ada dari Sinta, masuk ke dalam Sinta, kemudian Google Scholar, Garuda, dan juga Dimension. Sehingga kualitas dan validasi ilmiah telah diakui. Proses analisis data juga dilakukan dengan sistematis menggunakan analisis bivariat dan juga univariat, sehingga hasil yang diperoleh bersifat objektif dan juga ilmiah. Hasil penelitian adekuat dan memuat informasi yang relevan dan berguna, menurut saya sudah, di mana secara jelas menggambarkan distribusi usia pada COVID-19, serta menunjukkan bahwa usia produktif memiliki proporsi kasus tertinggi, meskipun secara statistik usia tidak berhubungan signifikan dengan kejadian COVID-19. Informasi ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan dan juga pengendalian COVID-19, khususnya pada kelompok usia dengan mobilitas dan juga aktivitas sosial yang tinggi, serta mendukung kebijakan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Selanjutnya yaitu interpretasi. Apakah interpretasi hasil penelitian adekuat dan memenuhi standar ilmiah? Menurut saya sudah, karena hasil dianalisis berdasarkan data kuantitatif. Kemudian juga ada uji statistik, p-value, serta dibandingkan dengan hasil penelitian lain dan juga sumbernya juga terpercaya.
Apakah interpretasi hasil penelitian memperhitungkan masalah potensial dan juga kekurangan? Menurut saya belum sepenuhnya, karena penelitian ini dilakukan pada awal pandemi, sehingga data masih terbatas dan juga variabel yang dianalisis hanya usia tanpa membahas faktor lain seperti jenis kelamin. Untuk keterbatasan, apakah artikel membahas keterbatasan dan juga menawarkan solusi? Menurut saya, artikel belum secara eksplisit membahas keterbatasan penelitian, seperti keterbatasan data ataupun variabel yang diteliti. Namun, artikel memberikan solusi secara tidak langsung, yaitu dengan menekankan pentingnya protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19 pada semua kelompok usia. Untuk kualitas jurnal, apakah jurnal memiliki reputasi yang baik dan juga diakui di bidang kedokteran? Menurut saya, ya, jurnal memiliki reputasi yang baik dan dapat diakui karena jurnal ini diterbitkan secara resmi, memiliki identitas volume dan juga nomor yang jelas, serta terindeks pada basis data ilmiah seperti Sinta, Google Scholar, Garuda, dan juga Dimension, sehingga dapat dipercaya sebagai sumber ilmiah. Selanjutnya, apakah jurnal memiliki sistem preview yang memastikan bahwa semua artikel yang diterbitkan telah ditinjau? Menurut saya ya, karena pada artikel ini, jurnal ini yang dipublikasikan telah melalui proses penelitian yang juga tentunya sudah ditelaah oleh para peneliti, oleh ahli di bidang kesehatan masyarakat ataupun kedokteran yang hebat tentunya. Sebelum diterbitkan tentunya sudah dilakukan preview. Untuk kesimpulannya, apakah artikel memenuhi standar ilmiah? Menurut saya ya, karena sudah relevan dengan kebutuhan dan juga informasi, dan di mana membahas COVID-19 secara sistematif dan juga dengan data dan juga metode yang jelas. Kemudian, apakah artikel memuat informasi dan berguna serta dapat dipercaya? Ya, artikel memuat informasi yang berguna dan dapat dipercaya karena bersumber dari data resmi, misalnya juga ada rekam medis serta rujukan lembaga yang terpercaya. Terima kasih, sekian penjelasan dari critical appraisal dari jurnal kedokteran yang saya pilih yaitu COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.